Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa ta'ifil ihsan wa faddalna ala sa'iri khalqihi ta'limil ilmi wal bayan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduni ma'alimil iman wa syurusi awalimil irfan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahu maulana al-azim. Para alimil ulama, para asatidah wal ustazah, para masyayikh, para guru, para ajengan, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Juga aparatur pemerintahan kita tanpa terkecuali, baik sipil maupun militernya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Tanjung Sari, yang saya hormati Ketua Yayasan Usmani Masjid Besar Tanjung Sari, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tanjung Sari, ada Camat Tanjung Sari, di dalamnya ada Dan Ramil Tanjung Sari, juga Kapolsek Tanjung Sari, yang saya hormati Manajer Persib Bandung Bapak Haji Umu Mokhtar, yang saya hormati pimpinan Ponpes Al Mahmud Tanjung Sari, yang saya hormati Ibunda Haja Ani selaku Direktur PT Anidar Wisata Persada, yang saya hormati Kepala Keuangan Kecamatan Tanjung Sari, Kepala Desa Kecamatan Tanjung Sari, Ketua BPD Kecamatan Tanjung Sari, juga Ormas Islam Sekecamatan Tanjung Sari, Ketua MWCNU Tanjung Sari, Ketua PK Muhammadiyah Tanjung Sari, Ketua PK Persis Tanjung Sari, Ketua PK LDI Tanjung Sari, perwakilan pelajar setanjung Sari, juga kepada para tamu undangan yang lainnya, hapunten, nyuhun sewu, saya minta maaf. Dimaafin. Bu, jarang-jarang Ustaz minta maaf panjangnya mengalahi hukum tajwid Ma'arif Suku. Karena jujur ini di dalam maaf kertas yang diberikan ke saya
Ini walaupun selembar bolak-balik isinya penuh. Saya lihat sudah jam setengah 10 lewat. Kalau saya bacain semua, ntar jamaah yang di luar, di dalam, atas bawah yang komentar, Ustaz ke Kebayoran Lama minum teh hangat, nyebutin nama aja lama banget. Makanya sengaja maafnya rada panjang, kira-kira yang gak kesebut namanya, sekiranya yang ketinggalan dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Karena jujur dengan izin Allah doa kita udah Allah ijabah. Kemarin Rajab udah Allah pertemukan kita, sekarang pun Sya'ban udah Allah pertemukan, dan Ramadan sudah diambang pintu. Ingin rasanya lewat silaturahim ini buat para masyayikh kita tanpa terkecuali ustadz dan ustazahnya, buat aparatur pemerintahan kita baik sipil maupun militernya, juga untuk para tamu-tamu undangan yang lainnya, baik yang kesebut barusan, lebih-lebih yang gak kesebut namanya satu persatu. Semoga dengan minta maaf saya panjang ke barusan, selesai kita kajian pada hari ini, kembali kita ke rumah tangga kita masing-masing, berkomunikasi dalam anak sama orang tua, menantu dengan mertua, dengan tetangga, dengan saudara, murid dengan guru, bahkan sampai mati. Allah pelihara kita punya hati sederhana. Bahasa saya nih, di depan banyak kerudung merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Cocok? 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 Cok? Gak lucok, gak laga, cok? Ah, kurang semangat cocoknya. Cocok? Cocok? Cok? Gak lucok, gak laga, cok? Biar lebih cocok lagi, walaupun gak kesebut nama satu persatunya untuk keseluruhannya, irinya doa-doa kita. Pertama, kita sedang berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, baik min buyutillah. Yang kedua, Nabi yang menjamin al-jamaah rahmah, kebersamaan, pengundang kasih sayangnya Allah. Yang ketiga, bahasa Nabi, dakwatul musafiri mustajabah, doa orang yang sedang bepergian, Nabi menjamin pasti Allah ijabah. Masya Allah, sudah 2 hari. Semalam dari Cikarang Cibarusa lanjut ke Sumedang, nanti dari Sumedang lanjut perjalanan ke Garut, dari Garut lanjut lagi besok ke Cirebon. Nah, oleh karenanya memanfaatkan fasilitas yang Nabi sudah berikan garansi, di mana doa orang yang sedang bepergian Nabi menjamin pasti Allah ijabah. Ya Rob, untuk DKM daripada Masjid Besar Tanjung Sari dan keluarga besarnya, untuk panitia penyelenggara, para tamu undangannya, sipil maupun militernya, juga para guru-guru kita, ustadz dan ustazahnya, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, buat para guru, buat para sepuh-sepuh, pejabat pemerintahannya udah didoain, ini jamaahnya mau juga didoain. Mau aja apa mau banget? Bu, Ibu, karena dari sekian lisan yang mengucap amin, kita nggak tahu dari lisan yang mana Allah mengijabah doa-doa kita. Betul apa enggak? Ya Allah, mudah-mudahan selepas acara kajian kita di Masjid Besar Tanjung Sari ini, khususnya buat para bunda yang solihat ini, mendampingi ayam bebnya atau suaminya, mengayomi putra putrinya, selalu Allah jadikan istri buat suami istri yang cantik. Amin. Yang selalu membuat suami tambah simpatik. Amin. Kalau lagi keluar maupun di luar, matanya nggak suka ngelirik-lirik. Ibadah kepada Allahnya makin fanatik. Amin. Yang fardu yang sunnah dijaga secara apik. Bergaul dengan suami, orang tua, mertua, tetangga, nggak punya jiwa munafik. Cinta sayang suami makin bertambah setiap detik, terasa makin asik.
baju sambil duduk kadang ngemil kering. Kebetulan yang ceramah namanya Ustaz tahu. Ibu, saya doain gitu karena di luaran di zaman now banyak banget perempuan-perempuan yang lepas iman suka godain laki orang. Oh, siapa namanya? Apa namanya? Oh, apa? Kecakapan nama itu tetap aja aslinya maling, betul apa enggak? Yang namanya maling mana ada yang berkah, betul apa enggak? Jadi kita berdoa karena suami di rumah punya istri hatinya tidak munafik, ibadah sama Allah fanatik, walaupun di luar suami banyak yang godain, dia akan berkata sama yang goda, hampura dorong antik di kursi goyang, punya opah, punya omah. Jujur, perempuan cantik di luar banyak yang kata sayang, tapi cinta papa hanya buat mama. Amin. Didoain. Bapak Ibu rahimakumullah. Bu, Pak, siap kita ngaji ya? Siap kita ngaji ya? Kepada para romo yai, pada ustaz ustazah, di awal saya minta maaf sebelumnya. Berdiri, duduk di atas panggung ini bukan kurang sopan, memang panitia menyiapkan begini adabnya. Yang kedua, mohon maaf sebelumnya bukan maksud menggurui, ini karena amanah yang dititipkan kepada saya untuk menyampaikan mau'idhah hasanah. Ya, kalau saya pinjam bahasa orang bijak, ini sekedar ma taqarrara akhla wa ma tadoha ajla. Semoga sesuatu yang diulang-ulang akan tambah lebih manis. Sesuatu yang sudah jelas lebih diperjelas lagi, maka tambah paham dan mantaplah terhadap sesuatu yang kita sudah pahami. Siap kita ngaji ya? Siap? Lanjut. Ada tokek ketimpuk batin. Oke lah kalau begitu. Tadi di awal saya bacakan firman Allah surat ke-17 juz ke-15 pada ayat pertama. Saya ulang, tadi di awal yang saya bacakan firman Allah surat ke-17 juz ke-15 ayat pertama. Kepada para ayahanda, para bunda, wabil khusus yang megang buku dan pulpen, silakan dikeluarkan persiapannya. Karena insya Allah dalam kajian kita ini, insya Allah pasti ada hal-hal yang penting yang perlu kita tulis. Dan manfaatnya kalau kita sudah tulis, insya Allah kalau kita sudah paham, tetap masih punya arsip. Di saat yang di rumah lupa, kita tinggal buka lagi. Setuju? Baik, saya ulangi surat ke-17 juz 15 ayat pertama. Dan tadi juga saya pinjam bahasa firman Allah surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33. Tuh yang tadi saya bacakan. Jadi gampang melacaknya. Surat ke-17 urutannya berarti namanya surat Bani Israel. Juz ke-15 bagian jurusan Subhanalladzi. Ayat pertama memang bercerita tentang Isra Mi'raj. Surat ke-8 Al-Anfal. Juz ke-9 ayatnya ayat ke-33. Yuk, yang nulis ketinggalan apa enggak? Ketinggalan, saya ulang lagi. Tadi di awal saya pinjam bahasa firman Allah surat ke-17 juz ke-15 ayat pertama. Ketinggalan enggak? Ya? Boleh lanjut? Yang kedua surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33. Ketinggalan enggak? Surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Ini jamaah Masjid Besar Tanjung Sari, kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30?
Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Ya, ada jujur Bapak Ibu, ngapal Quran gak segampang ngapal nyanyian, betul nggak? Nih selingan biar makin semangat dan segar gak ngantuk. Coba kita buktikan nih Bapak Ibu. Oke, yang pertama tolong bantuin terusin. Apa terusan ini? Bukan lautan, nyaho. Coba yang kedua boleh? Boleh? Ini lagu jadul semua yang saya bawakan. Apa tulisan ini? Rasa cinta pasti ada. Stop. Hafal kan? Hafal. Biar lengkap jadi ganjil. Coba yang ketiga, era kemarian. Apa tulisan ini? Darah muda. Nyahok karabeta. Terang karabeta. Narbas karabeta. Bina nyanyian. Coba kita coba soal nomor 4. Soal nomor. Lanjutin kayak barusan ya. Yang sempurna kayak barusan. Lagu jadul Kus Plus nyaho. Lagu jadul Bang Haji Roma hafal. Lagu Mas Habi hafal. Coba soal nomor 4 boleh kompak atas, bawah, dalam. Silakan. Siap? Soal nomor 4 gabung boleh. Siap ya? Saya diri dari semangat. Kasih dulu lagi. Waqalu أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Lain eta kita kadang-kadang ustaz dan Bapak Ibu giliran tadi dicontohkan bukan lautan, becus. Lagu Kus Plus hafal, Mas Habi hafal, Bang Haji Roma hafal, 3 lagu semua bisa jawab. Jujur di rumah punya nggak CD dan kasetnya tuh? Untuk terboga terus. Sekarang saya mau nanya, ya yang di atas, yang di bawah, yang di luar, yang di dalam, ini di rumahnya punya Quran satu apa lebih dari satu? Hafal dan Qurannya. Nah, muka boleh tertawa, tapi hakikatnya hati berduka. Terus nyengir sambil mikir. Terus keluarkan kata-kata cakepnya boleh? Boleh? Ke rumah mertua nenteng colena, duduk di taman bersama tamu, orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Cocok dari cok galaga cok. Bu, lanjut lagi ya. Ya selingan kalau namanya ngaji lurus terus, mohon maaf takutnya yang pada nyender nggak berasa itu. Apalagi saya lihat udah makin siang yang nyender duduk dari pagi Ustaz sampai menjam perut kunaon. Oh obat batuk dari kota Tipar, mata mulai ngantuk, perut udah berasa lapar. Lanjut ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya yang bernama Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur sampai menyebutkan Quran 30 juz 114 surah 6.666 sekian ayat. Ternyata hanya ada 2 tempat yang Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhanah. Lafaz apa? Jadi segitu tebalnya Quran, kata beliau, cuma 2 tempat
yang Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Lafaz apa? Pertama di surat ke-36 juz ke-23 ayat ke-36. Surat ke-36 juz 23 ayat ke-36. Pertama surat ke-36 juz ke-23 ayat ke-36. Ketinggalan gak yang nulis itu? Enggak ya? Saya ulang-ulang sih, jangan dibilang cerewet, karena jujur kalau dibuktiin giliran nyanyi apa kabeh, giliran Quran cici Allah. Bu, sementara kan kita datang kemari, mohon maaf, itu apa niatnya semata-mata? Ya, pertama niat silaturahim, yang kedua niat ngaji. Biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiah yang bisa dibawa, setuju? Nah, tadi saya katakan Quran 30 juz cuma 2 tempat yang Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Berapa tempat? Pertama di surat keberapa? Nah, mulai sepi dah jawaban. Padahal tadi sudah saya sebutin. Surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Apa enggak? Gue baca, ayo baca. Apa? Bukan. Tadi, Bu, Ibu, Quran 30 juz cuma 2 tempat Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz. Cuma 2. Ada berapa cuma? Yang pertama di surat ke-36 juz ke-23 ayat 36. Begitu. Jelas gak? Saya tadi tanya apal nggak? Cici. Benar nggak apa? Benar. Dapat hadiah nih. Benar. Ya udah, saya bacain deh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat apa tuh? Tadi kalau apal dapat hadiah. Bu, di surat apa? Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Di dalamnya menceritakan Allah, menceritakan awal penciptaan makhluknya berpasang-pasangan. Jadi tolong jangan dirubah. Ini sudah sunatullah. Pak, Bu, di saat kita banyak berbuat maksiat, ada yang meninggalkan sholat, ada yang berjudi, ada yang mabuk, Allah masih tolerir untuk menurunkan bencana, masih lihat-lihat dulu. Tapi mohon maaf, bisa maksiatnya seperti yang kita sudah bahas, ternyata melanggar kaidah pasang-pasangan atau bahasa sekarang LGBT. Maafin ini gak ada ampun. Sementara Bapak Ibu kita jangan asik-asikan ngaji, kita nggak tahu perkembangan regenerasi kita di bawah dan komunitas mereka bukan makin dikit, jujur makin banyak, dan komunitas mereka bukan makin sembunyi-sembunyi, bahkan makin terang-terangan. Bu, ajarin ya Pak buat anak-anak kita biar betul-betul dijaga sunatullahnya. Adam dan Mas Adam sama Mbak Inul. Jangan dirubah Mas Adam sama Mas Ibul. Pak, Ibu ini penyakit masyarakat. Dan mohon maaf, kalau yang begini makin banyak, ini kalau yang namanya mengundang bencana, Allah nggak ngasih ampun, Pak. Lihat Quran bagaimana peristiwa Nabi Lut. Kita sama-sama di Jawa Barat, kalau di sini Sumedang, mungkin beberapa bulan yang lalu kita ingat, kita lihat saudara-saudara kita yang berada di wilayah Cianjur, ibarat lukanya belum kering, Bapak Ibu. Betul apa enggak? Oleh karenanya tolong banget, mudah-mudahan untuk jamaah daripada Masjid Besar Tanjung Sari, juga pada keluarga kita jaga anak cucu kita jangan sampai kena penyakit yang tadi saya sebutkan, LGBT.
Lagi kalau yang begitu wafat, yang ribet, yang repot ustaz. Nggak percaya? Nggak percaya? Bu, yang ribet ustaz. Bu, Jumat kemarin saya Jumatan di Bekasi. Sebelum Jumatan, gak usah pakai tisu, mendingan penidap nasi cari kipas angin. Macamnya sudah kalau kipas anginnya begitu. Iya. Bu, kita lanjut. Saya sengaja diem aja karena banyak orang alim. Kalau kata Syekh Az-Zuruji dalam taklim, al-hurru bil isyarah, orang cerdas pakai kode udah paham. Ustaz sudah begini ya paham maka berkata gitu. Ya, tisu nggak mempan udah basah nih habis sudah. Terus ini bu, untung saya bukan Mama Dedek. Kalau Mama Dedek begini dibanting kayak gitu. Iya, kesabaran beliau. Oke, saya terusin. Tidak apa-apa. Insya Allah ketika kita jadi saksi buat sama-sama kita bisa besok di akhir yaumul akhir di belakang bendera baginda Nabi besar kita Muhammad. Boleh saya terusin lagi Bapak Ibu? Boleh saya terusin lagi? Hadirin hadirat rahimakumullah. Lagi kalau LGBT dilegalkan, besok yang ribet ustaz wafat. Kayak kemarin cerita di Bekasi, begitu habis Jumatan saya dipikirkan, Ustaz minta tolong jadi imamnya. Ada sahabat kita keluarga besar di masjid ada yang wafat. Saya tanya siapa namanya, Ayahanda Haji Suhaib. Oh siap, saya bilang gitu. Begitu saya tahu namanya, saya ragu-ragu jadi imam. Saya ambil posisi di kurung batang, cuma bagian sorbannya. Kenapa? Jenazah laki-laki, maka ketentuan imam berdiri di depan bagian kepalanya. Nggak ragu-ragu. Digambarkan lagi jadi siapa pemimpin sholat jenazah yang wafat ternyata meninggal perempuan. Nggak ragu-ragu saya berdiri bagian tengah-tengah kurung batang. Kenapa? Yang wafat jenazahnya perempuan. Jelas kan bu? Ragu-ragu nggak itu? Jelas. Ribet ntar kalau dilegalkan. Siapa? Saha nu pupus LGBT. Diri di mana? Bingung kita. Bu, lagi giliran baca doa bingung saya. Kalau lagi jelas takbir ketiga domirnya jelas. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa jelas. Perempuan jelas Allahumma gfir warham wa'afihi wa. Siapa jenazahnya? LGBT. Masa mau dirubah jadi kemat lain? Allahumma gfir lahai warhamhai begitu. Na'udzubillah min itu yang pertama. Makanya Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Yang kedua, Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Yang kita lagi sedang rayakan acaranya Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang asro. Bu, lihat secara gramatikal bahasa Arabnya kan asro ini bentuk wajan fi'il madi, wajannya af'ala, berarti fi'il madi yang dimutaaddikan. Bu, karena akarnya adalah saro. Cuman karena Isra Mi'raj bukan Nabi jalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan, makanya di situ jelas bentuk kalimatnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang dijalankan? Bi abdihi, yang maksudnya adalah ai bi ruhihi wa jasadihi, ruh dan jasadnya. Lihat lagi dari mana? Fi abdihi lailan. Allah Akbar menggunakan isim nakirah, menunjukkan waktu durasi yang sangat singkat. Pak, lailan pakai isim nakirah. Nih kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, begini analoginya nih, para mufassir menjelaskan durasi yang singkat. Mana? Nih, ini bangku enak didudukin tadi Bu. Begitu saya taruh beban, dicontoh tangan saya sambil saya tekan membel, ambes saya. Mohon maaf, kejawab ambes apa enggak? Saya angkat tangan saya. Nah, dari proses ambles untuk balik ke normal butuh waktu lama apa cepat? Butuh waktu lama apa cepat?
Cepet kan? Isra Mi'raj lebih cepat lagi dari ini. Makanya pakai isim nakira di situ. Para mufassir menjelaskan durasi yang sangat cepat, sehingga ini cepat tuh. Tuh, saya ulang ini. Saya angkat balik ke normal, cepat atau lambat? Isra Mi'raj lebih cepat lagi dari ini. Bu, percaya enggak? Kalau Allah yang turun tangannya wajib percaya. Padahal secara logika, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Mekah Palestina, Mekah itu jarak tempuh Bapak Ibu, mohon maaf, bukan jarak yang sebentar. Mekah Palestina kurang lebih jarak tempuhnya 8.000 km. Jauh pada kan? Jauh pada kan? Kita tambah lagi 1.000 lagi, nyampe tuh dari Sumedang ke Jeddah. Lah iya, ini 8.000. Oh, ya saya doain ya, mudah-mudahan yang belum sampai ke Jeddah nyampe ke Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, yang amin kencengan kasih duluan ya Allah. Yang malas-malasan nyampe bandara aja dah. Mau gratis? Mau gratis? Beli luang kue kopi. Iklan. Masih iklan. Iya, iklan sebentar boleh kan? Raih hidup berkah bersama luang kue kopi. Oh, sama enggak orangnya? Beda. Sama, cuma beda gamisnya aja, warna hijau. Terusin ya Bu, lanjutin ya. Pak, Mekah Palestina 8.000 km, bukan jarak yang singkat, tapi Masya Allah itu horizontalnya. Mi'raj, langit 1, 2, 3, 4, ini vertikalnya. Tapi buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Oleh karenanya pada hari ini saya mengajak buat kita semua. Kemarin di saat Selasa antara minggu yang lalu saya masih di Turki. Ternyata saudara-saudara kita di Turki mendapatkan bencana gempa. Sekarang sudah terhitung lebih 40.000 jiwa yang meninggal dengan seketika. Bu, kita di Jawa Barat, saya di Bogor, ibu bapak di Sumedang, kan punten, kita ini tinggal semua rata-rata di kaki gunung, betul apa enggak? Kalau Allah menurunin bencana, bisa apa enggak? Gampang banget tuh. Lihat kemarin Cianjur, saudara-saudara kita, betul apa enggak? Udah Bu, jangan pakai kipas ini, kita ngaji aja udah. Saya badan saya baju saya basah, saya nggak pikirin udah. Iya, oke. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tulisin lagi. Oleh karenanya lewat majlis yang mulia di Masjid Besar Tanjung Sari ini bukan maksud menggurui. Tadi saya bacakan lagi Quran surat Al-Anfal ayat ke-33, surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33. Saya ulang, surat ke-8 juz ke-9 ayat berapa? Udah tertuliskan tadi kan? Udah kan? Yuk kita lanjutin sekarang. Nih, oleh-oleh Isra Mi'raj yang kita jaga, oleh-oleh yang Isra Mi'raj yang kita jaga, insya Allah dari surat Al-Anfal ayat 33 akan membawa keselamatan. Pertama, rumah tangga kita. Aminin mana muncul? Ketelatan. Bu, di Quran surat Al-Anfal ayat ke-33, di saat kita menjaga oleh-oleh Isra Mi'raj dengan merujuk kepada perbuatan yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah, apalagi kita kumpul hari ini di bulan Sya'ban yang merupakan bulannya Rasulullah, maka buat yang menjaganya, pertama Allah menjamin selamat untuk rumah tangganya. Amin. Selamat untuk segala urusannya. Amin. Selamat untuk kampung halamannya. Amin. Selamat untuk negeri kita tercinta, Republik Indonesia Raya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Perhatikan baik-baik ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
bahasanya dalam banget. Udah lihat ya? Udah nulis ya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Gusti Allah nggak akan nurunin bencana buat mereka. Mereka ini saha kurang sedayana. Allah nggak bakalan nurunin bencana kepada kita semua. Lingkup terkecil, Pak, keluarga kita dulu, pindah tetangga, masyarakat, kampung, lebih luas, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ada syarat. Ada apanya? Syaratnya mau dipakai kan nih? Ada syaratnya di situ. Aku Allah nggak bakalan nurunin bencana buat mereka. Syarat pertama sederhana loh, singkat. Wa anta fihim. Itu kalau kata santri, wawnya waw haliyah, berarti mengartinya bukan dan. Syarat pertama, nggak akan turun bencana ke wilayah Mesir Raya, Mesir Besar, Tanjung Sari, bahkan sekitarnya, Sumedang, luasnya Indonesia. Syarat pertama, wa anta fihim, selama engkau. Anta, apa artinya anta? Apa artinya anta? Syarat pertama, selama engkau fihim, masih bersama mereka. Kita tanya, angkanya sahata? Angkanya sah? Nah, belum paham kan? Sanes kurang. Sahatanya, angkanya sah? Baginda Rasulullah SAW. Tuh, gimana nggak akan turun bencana, musibah silih berganti? Kenapa? Karena jujur, kalau kita buka-bukaan, kita belum banyak menghadirkan anta yang di dalamnya Nabi Muhammad ke dalam kehidupan kita. Beneran? Jadi sekarang coba saya tanya, udah jam 10 lewat, punten, jujur dah, kita bicara dari hati ke hati. Udah dapat berapa ribu salawatnya ke baginda Rasulullah? Udah dapat berapa ribu? Udah dapat 5 ribu? Usaha 3 ribu? 2 ribu? 1.000? Gopek 300? Tuh kan segini banyaknya. 200? 100? Baru sebelah sana doang. Punten, berarti mohon maaf, kita cuma ngaku-ngaku cinta Rasulullah, tapi dalam surat Al-Anfal ayat ke-33 kita belum menghadirkan, jangankan prakteknya, nama dulu dan namanya, nama Nabi kita Muhammad ke dalam kehidupan kita. Selawat. Mudah apa sulit? Panjang apa pendek? Gampang banget. Selawat, tapi jangan dianggap remeh. Allah nggak akan turunin bencana ke wilayah Mesir Raya, Tanjung Sari, Sumedang, Indonesia. Syarat pertama, kalau kita kompak, wa anta, selama engkau ya Muhammad fihim, masih bersama mereka. Selawat. Tadi saya tanya, ngaku cinta sama Nabi, udah kenari mau jam 10:30 baru dapet cepek. Itu kalau Nabi bisa mantun ngomong, bahaya kamu bilang cinta tapi prakteknya kunaon, naik kereta pakai kacamata, ada dusta di antara kita. Padahal enak banget, gampang banget tuh, dan pilih yang mana aja. Yang biasa, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Gampang nggak Bu? Enak kan? Kita ganti lagi sekarang yang kedua, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat.
Kita ganti lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, salawatullah. Enak apa enggak? Gampang apa enggak? Kita ditanya lagi, Ustaz, mau salawatnya Nabi doang? Enggak, sudah banyak lagi, ada lagi yang lain. Kalau mau asal kuat aja. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'an. Dikomentarin lagi sama anak zaman now, Ustaz, lagunya kendor jadi gak semangat. Sebelum kalau mau semangat naikin aja lagunya. Gimana? Bisa. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana. Komentar lagi, Pak Ustadz kebangetan gancang, ayat terlaunan, ayat ubah lagi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma maqam. Yang ini sekali aja lah, 2 kali takut pada HS. Kita jujur Bapak Ibu, beneran. Dulu orang-orang tua kita menidurkan anaknya sambil diayunkan itu anak yang dibaca selawat itu, betul apa enggak? Jadi anak kita masih bayi yang didengar sama telinganya nama Nabi Muhammad, anak besar, cinta selawatan, cinta maulidan, cinta ratiban, cinta berjamaah ke masjid. Bu, Pak, itu kenapa? Dari kecil diperkenalkan dengan nama Nabi. Hei, emang mama zaman now kadang-kadang komentar, Ustaz kuno, anak mau tidur ganti lagunya lai 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 lai. Gede dikit jadi jablay. Naudzubillah mi, tolong kepada para ibunda, wabil khusus ibu muda, jangan pakai melawan perintah Allah. Allah nyuruh anak lahir susui 2 tahun dari ASI 2. Banyak yang kadang-kadang, Pak, mohon maaf, nyari pembelaan Ustaz 2 tahun kelamaan. Bodi saya jadi gak bagus. Ustaz, anak saya kasih susu kaleng, sehat, kuat. Saya cicing aja, Bu, diam aja dah. Begitu anaknya besar, dia sendiri yang komplain, Ustaz, kunaon ibu, kunaon. Anak saya sah, kenapa? Disuruh sholat susah. Kenapa? Saya suruh sholat. Nah, sholat. Dia jawab, mau. Dikasih susu apaan? Dalam kaleng dia berpara saha. Para saha. Ya udah jawabannya mau. Bu, ibu. Tuh, nanya lagi, Ustaz, saya hobinya lagu legendaris. Ibu-ibu ini yang nanya. Saya tanya yang bagaimana, Bu? Yang gini. Dan saya yakin yang hafal lagu ini pasti, ya, pertama rambutnya pasti udah ada putih-putih. Beneran. Saya tanya, kata orang Sumedang hafal apa enggak? Yang gimana, Bu? Yang ini, Ustaz. Dulu kita berjanji untuk sehidup. Udah kayak selawat aja, selawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Gampang apa enggak tuh, Bu? Ini soal lagi, Ustaz kunaon teteh, saya mah demennya enggak yang itu. Yang mana? Yang tadi saat yang di awal dibawakan. Yang mana? Yang ini saat rasa cinta pasti
Stop. Salawat aja, salawat. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nanya lagi Bu Ustaz, kalau saya mau nge-rap gimana? Saya tanya lagi Pak, nge-rapnya gimana Bu? Begini saat perasaan insan. Hafal Pak. Salawat aja, salawat. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil bad. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Yasin. Banyak lagi Ustaz, sih nggak demen lagu itu. Saya tanya yang mana sukanya Bu? Saya dapat Ustaz lagu boneka cantik dari India. Saya tanya ya gimana lagunya? Begitu Ustaz, boneka cantik. Aduh apa aja. Gimana nyanyi? Coba nggak telinga. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Yuk. Cuma beberapa ewang. Udah semua Bu, gimana nyanyian cepet amat. Boneka cantik. Salah. Ya Rasulullah, ya Rafi Asa. Enak apa enggak Bu? Nanya lagi Ustaz, saya gak teman lagu boneka cantik dari India. Saya mah sukanya lagu India yang asli, yang judulnya Hucu Hutahi. Saya tanya Pak, yang gimana Bu? Yang ini saat tempas siai cici. Selawat kalau selawat. Ya Rasulullah, ya Rafi Asya. Ditanya Ustaz kalau mau nge-rap gimana? Lanjutkan. Al-Fantayarji Rotan Ya Uhailal Jun. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, ini yang ngomong Quran surat Al-Anfal ayat berapa tadi? Pak, surat naon Pak? Ayat berapa? Allah janji wa makanallahu liyu'adzibahum. Modal pertama, syarat pertama wa anta fihim. Ya belum segitu dulu. Iya, segitu dulu tuh. Aku nggak akan nurunin bencana. Lingkup terkecil berarti keluarga kita dulu. Pengen gak Bu urusan kita lancar? Pengen gak utang kebayar? Pengen gak anak soleh-soleha? Suami bager setia amanah, pengen gak? Itu pertama, wa anta fihim. Salah selama engkau ya Muhammad masih bersama mereka. Jangankan perbuatannya kita tiru, namanya dulu deh namanya. Bukan kata saya Bapak Ibu menambahkan, bukan kata saya. Sekali waktu lagi pengajian sama anak-anak mahasiswa ditanya begini, Ustaz nanya dong, silakan. Apa pertanyaannya? Enggak banyak Ustaz. Apa nanyanya? Ini Ustaz. Apa? Ustaz, hari ini Allah nuju naonnya. Anak sekarang kan nanya begitu Pak, kadang-kadang Pak. Ya, singkat tapi nyelekit. Bu,
10:30. Masih kuat jadi? Ini baru shot pertama sholawat. Apalagi kenapa sesi ini? Tadi kata Quran surat Al-Anfal ayat keberapa tadi? Allah gak akan nurunin bencana selama engkau, berarti engkaunya sahabat Kanjeng Nabi kita selama Nabi Muhammad masih bersama kita. Jangan kepada perbuatannya dulu udah kehebatan, namanya dulu nama Pak. Lihat dong di dalam Al-Quran, di saat tadi ditanya Allah nuju naon, ya saya jawab Allah nuju sholawatan. Nuju naon kan? Ini yang gak ada sholawatan jangan belaga torek, dengerin nih. Iya, kan kadang-kadang banyak banget zaman sekarang gerakan anti selawatan. Ya Allah, mau dibawa kemana nanti ada generasi kita? Bukan saya ngomong, ditanya Allah nuju naon, aja jawab nuju selawatan. Dari mana? Dari Quran. Mana buktinya? Yuk kita lihat, tambahin lagi nih. Salat pertama salat Nabi, supaya kita hadirkan Nabi kita Muhammad dalam hati kita, lisan kita, kehidupan kita. Yang pertama, untuk banyak menghidupkan nama Nabi kita Muhammad. Ibu bapak lihat tuh di surat ke-33 juz ke-22 ayat ke-56. Yuk tulis lagi. Begitu mulianya nama Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya husnuzon jamaah masjid besar Tanjung udah hafal kok ayatnya. Ini masih sekedar mentauhidkan saja lewat siraman rohani kajian kita kali ini. Maka dari di awal saya minta maaf, bukan menggurui. Ini sekedar mengingatkan kita sama-sama sahabat saudara muslim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Surat keberapa tadi? 33. Juz berapa? 22. Ayat berapa? 56. Ayat berapa? Ayat berapa? Yang nulis ketinggalannya. Ulangi surat ke-33. Ya, punten Bapak ya, hampir rata-rata ibu-ibu nulis biar mereka pulang ada oleh-oleh ilmiahnya yang bisa mereka bawa dan lebih meyakinkan untuk sama-sama dihafalkan. Surat ke-33. Juz ke-22. Ayat ke-56. Bapak Ibu, surat keberapa? Juz berapa? Ayat ketinggalan gak yang nulis? Gak ya? Di sini bukan saya yang berfirman, hanya nyampein begitu indah kalamullah. Kita yakini, kita wajib imani. Betul apa enggak Bu? Karena zaman sekarang kalau nggak mau percaya sama Al-Quran, mau kemana lagi? Sama elit-elit politik suka menggelin hati Pak. Betul apa kamu? Iya. Emang kudu siap juga, emang kenyataannya begitu udah ada. Kita lihat kalau elit-elit politik udah pada pakai sorban, udah masuk bolak-balik ke pesantren masjid, berarti sebentar lagi mau pemilihan gitu. Betul apa enggak? Ini kalau memang mereka udah pada pakai sorban tuh, udah pakai gamis, udah masuk ke pesantren, udah masuk ke masjid, pasti sebentar lagi pilkada. Betul. Cuman kan kadang-kadang mohon maaf, jangan kesinggung, yang namanya pilkada beda tipis sama pilkabe. Lah iya, pilkada jadi lupa, pilkabe lupa. Nah kita terusin lagi. Saking mulianya nama Nabi kita Muhammad sampai Allah abadikan di Quran surat keberapa tadi? Juz berapa tadi? Ayat berapa? Yuk sama-sama kita baca. Ini semua hafal kok. Sebuah guru ngingetin. Mana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Tuh ayatnya apa? Sekarang apa? Bu, lihat aja di situ. Ya Rabb, mulianya nama Nabi kita Muhammad. Yuk kita lihat. Allah nyuruh nggak kita buat sholat? Bukan. Allah memerintahkan dia buat orang beriman sholat. Kok males jawabannya Bu? Kok ragu-ragu jawabannya? Allah memerintahkan dia buat orang beriman buat sholat. Ya begitu dong jawab. Kan kalau
begitu ditanya nggak jawab sampai 2 kali, apalagi pakai bagus. Ini saya nanya tanda tanya sebagai tamu, jangan-jangan udah nggak demen di kelamaan ngaji. Allah memerintahkan kepada hamba-hamba beriman buat sholat. Tapi Allah sholatnya ente. Allah nyuruh nggak kita buat haji dan umroh? Tapi Allah haji umroh apa enggak? Ente. Allah nyuruh nggak kita buat puasa Ramadan besok? Nyuruh. Allah puasa enggak? Ente. Allah nyuruh nggak kita? Bukan nyuruh, bahkan Allah mencontohkan nggak buat kita berselawat sama Nabi. Langsung Pak Allah turun tangan nyontohin. Inna harfu nasbin wa taukidin. Begitu kan? Ini bahasa santri. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Begitu kan? Begitu kan? Ada taukid di situ. Sesungguhnya Gusti Allah. Ada wau atap di situ, nggak dewekan, nggak nyalira, nggak sorangan, nyambat para malaikat. Nyambat saat ngapain? Tadi ditanya Allah nuju naon? Lihat di situ, yusalluna, fi'il naon? Fi'il mudhari. Fi'il naon? Lihat bahasa santri, kalau sudah fi'il mudhari keluar kan maknanya hadir wal istiqbal. Hadir wal istiqbal. Sekarang dan yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang. Sungguh Allah dan para malaikatnya sekarang dan akan datang. Nuju naon? Berselawat. Kepada siapa? Lihat alan nabi. Ada nakiroh yang dimakrifatkan. Kalau bahasa tajwid ada alif lam samsiahnya. Leres. Kalau nggak ada alif lam di situ, bisa jadi buat Nabi Adam, bisa jadi buat Nabi Ibrahim, bisa jadi buat Nabi Isa. Tapi kita ada alif lam samsiah. Ini sudah bentuk makrifat, bukan buat Nabi Adam, bukan buat Nabi Isa, bukan buat Nabi Ibrahim. Ini spesial hanya untuk kanjeng Nabi kita Muhammad. Baru yang merasa beriman dihimbau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Kira-kira abis ini kita akan banyak gak bersalawat sama Nabi nih? Kira-kira abis ngaji hari ini kita akan mensekoma gak untuk bersalawat sama Nabi? Kalau males yang tadi, yang banyak udah selawat Jibril saja dah, yang singkat. Yang tadi sebelum saya ceramah ada orang tua kita, ada ustaz kita memimpin bacaan selawat itu yang paling luar biasa, ringan tapi mohon maaf fadilahnya. Boleh keluarkan kata-kata cakep? Boleh? Jalan-jalan ke kampung keramat, banyak mobil yang pada lewat. Kalau hidup mau selamat, jangan pernah berhenti untuk bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Apalagi kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan naon? Boleh selanjutnya lagi? Boleh? Allah gak akan menurunkan bencana kepada penduduk bumi. Syarat pertama, wa anta fihim, selama engkau masih bersama mereka, namanya kita hadirkan dalam lisan kita, namanya kita hadirkan dalam hati kita. Mana lagi? Sunnah-sunnahnya kita jalankan. Sunnah-sunnahnya banyak kok. Banyak. Contoh berjamaah ke masjid. Pak, Bu, sunnah Nabi apa enggak? Berjamaah masjid. Tadi pagi sampai cerita pagi, alhamdulillah di masjid besar, Masjid Raya Tanjung Sari, kalau jamaah subuh hebat, jamaahnya ambil keluar. Iya, di rumah-rumah. Ya. Di rumah-rumah. Bapak Ibu, tuh. Jadi shot pertama sholawat Nabi, shot kedua tandai. Kita ngaji beberapa shot nih. Shot pertama sholawat, shot kedua sholat 5 waktu berjamaah. Sholat naon? Di mana? Berjamaah. Shot yang ketiga
Sunnah Nabi kita hadirkan dalam kehidupan kita. Di samping salawat yang kita baca, sholat maut berjamaah, apa? Sodakoh. Now? Bahas jangan? Nggak marah nih? Karena kadang-kadang mohon maaf, sodakoh udah pada pinter ilmunya tapi prihatin Pak. Itu kalau hari Jumat otak amal lewat, nggak ada lampu merah, ada lampu hijau. Bahas jangan nih. Setengah 11 lewat udah 1 jam saya bicara nih. Lanjut. Kita potongin sampai jam 11 ya. Oke. Benar. Masih kuat. Kue cucur, kue cincin, meluncur ji. Jadi shot pertama tadi kita ngaji Bapak-bapak. Salawat Nabi. Shot kedua. Shot ketiga. Sodakoh. Qurannya surat ke-63 juz ke-28, langsung aja udah ayat ke-10. Jangan ketinggalan ibu nulisnya ya. Surat ke-63 juz ke-28 ayat ke-10. Ibu, yuk yang nulis jangan ketinggalan. Surat ke berapa? Juz ayat. Ini bukan Taufik Rahman ngarang-ngarang, ini Qur'annya ya. Surat Al-Munafikun ayat berapa? Ayat. Saya yakin udah pada hafal kok. Punten, saya izin bacakan biar lebih afdal majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kamu hai Taufikur Rahman. Wa anfiqu, infakkan oleh kamu sekalian wahai para ayahanda, wahai para ibunda, mimma, dari sebagian razaqnakum, yang aku anugerahkan rezeki kepada kamu, min qabli, sebelum datangnya ayati ahadakumul maut, sebelum kita jadi jenazah, sebelum kita pupus, sebelum kita meninggal. Sehingga kata Quran, min qabli ayati ahadakumul maut, begitu jenazah meninggal dunia, lantas jenazah meminta kepada Gusti Allah, meminta, udah jadi jenazah, minta sama saha, minta ke saha, meminta, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tolong hidupkan lagi saya ke Sumedang, tolong hidupkan lagi saya ke Tanjung Sari. Berapa lama? 2 tahun ente ya Allah, 2 bulan enggak, 2 hari enggak, qarib, sebentar aja, sebentar. Rek naon, mana ada rek naon? Sholat lah ente, haji ente, umrah ente, rek sodakoh. Rek naon bu? Sodakoh. Jenazah minta dihidupin, minta pengen sedekah. Ya Allah, bu, saya sempat ditanya Pak Ustaz, kenapa di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 jenazah kalau dihidupin lagi pengennya minta sedekah, bukan pengen haji, bukan pengen umrah, bukan pengen sholat. Saya bilang, karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di saat orang yang gemar sedekah, kalau umurnya panjang pasti hartanya makin barokah. Yang kedua, kalau umurnya tiba, meninggal, gemar sedekah, jaminan Allah wafat husnul khatimah. Ketiga, di saat meninggal dunia, gemar sedekah, pindah dari Tanjung Sari ke alam barzah,
tempatnya raudhah min riyadil jannah. Yang ketiga, yang keempat, besok di surga dari 8 pintu ada satu pintu yang paling besar khusus buat yang gemar sedekah. Yang gemar apa? Ini mohon maaf, dalilnya jelas apa enggak saya sebutin? Lagi kalau bicara yang namanya kematian, kita nggak selama-lamanya di dunia, betul apa enggak? Sekarang masih jaga, ibu ditanya sama suami, neng saya enggak AA, ya Allah naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah dua, kalau cinta neng jangan ditinggal, hidup semati kita berdua. Tapi punten istri pupus meninggal dunia, istri meninggal dunia, suami mau nggak nemenin ke liang lahat? Oh, yang ngomong dulu, yang ngomong dulu Pak, kawin duit katanya. Lah beneran, emang banyak kenyataan begitu. Ada yang kadang-kadang mohon maaf istri meninggal dunia masih wafat, mata kiri nangis, mata kanan udah ngelirik lagi. Betul nggak? Itu punya semuanya selewatan. Luar suami juga sama. Ditanya suami saya nggak sama neng. Oh ya Allah neng, beribu-ribu burung gelatik hanya satu yang terbang melayang, beribu-ribu di Sumedang gadis cantik, cuma kamu yang paling sayang. Suami meninggal dunia, ibu mau nemenin di lahat? Jadi semuanya bakal meninggal, betul banget? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tua DKM mati, jajarannya mati, Kapolsek mati, dan Ramil mati, jamaahnya mati, bapak-bapaknya mati, ibu-ibunya mati, siswanya mati, penceramahnya ya jangan marah, Pak Imam bakal mati kita semua. Betul Bang Bro? Selewatan. Ya Rob, Allah ingetin kita lewat shot yang ketiga di sodako, lewat firman-Nya begitu indah. Surat Al-Munafiqun ayat 10, surat naon? Ayat berapa tadi? Surat naon? Ayat berapa? Udah jelas banget itu. Dari awal saya bacakan, dari awal saya sampaikan, insya Allah saya sampaikan semua, saya sebutkan secara nas Qur'annya. Betul apa enggak? Lebih jelas apa enggak? Dah biar lebih rileks untuk shot terakhir sedekah, saya mau pakai bahasa logika sekarang. Logika, akal, logika, oke? Oke ya? Ya biar nggak ngantuk juga Bapak Ibu yang di atas, yang di bawah, yang di luar, yang di dalam. Punten. Merpati ada 5 ekor. Berapa ekor? 5. Ketembak 3 ekor. Ketembak 3 ekor. Ketembak berapa? 3. Ketembaknya berapa ekor? 3. Sisa berapa? 3. Udah jangan berdebat, udah siap. Benar-benar ini udah jelas. Udah sebentar. Ke pasar minggu beli daun lompar, tunggu sebentar. Kecil lambar pergi tenang, orang sabar pasti menang. Benar ya, ini lihat. 1, 2, Bu perhatikan. 1, 2, 3, 4, ya bagian 5. Ada berapa barang? 5. Ada berapa? 5. Jelas ya? Tadi berdebat soalnya, ada yang bilang habis, ada yang bilang 2, saya bilang 3. Cicing udah siang nih, siang. Oh. Semuanya berapa tuh? 5. Tadi saya bilang ketembak berapa? 3. Ketembak? 3. Tadi kan saya tanya sisa berapa? 2. 3. Udah jangan berdebat, pusat konsentrasi kita ini semua. Kelihatan yang atas ya? Semuanya seberapa? Ketembak? Yang ketembak 3, karena itu merpati ketembak dia jatuh. 1,
2, 3. Kan ketembak. Jatuh kan? Mati kan? Geletak kan? Ada berapa tuh? Yang 2 ketembak kemana tuh? Anda nggak ketembak kemana dia? Masih ada apa hilang? Masih ada apa hilang? Berapa sisa? Udah nyambung belum? Oh iya. Belum katanya Pak, maaf ya Pak ya, belum katanya. Belum ngerti. 2, sabar, ceramah di Sumatera. Bu, Ibu, jarang-jarang saya ceramah lama begini. Kalau di TV masih ngomong tipis-tipis banget loh. Luak kopi hitam, nggak kemanisan, mantap. Maaf ya Pak ya, jangka. Bapak Ibu, ada berapa tadi? 5. Ketembak saya bilang berapa tadi? Yang ketembak jatuh kan? Mati kan? Geletak kan? Nah, karena jatuh, saya jatuh ini berapa tuh? Nggak kemana, ada nggak tuh? Yang 2 ketembak nggak? Yang ada nggak ketembak dia kemana? Terbang, dia punya sayap kabur. Masih ada apa hilang? Jadi sisa berapa tuh? Udah nyambung loh. Nyambung belum? Udah? Ibu yang hijau belum? Kita sama-sama hijau loh. Gado-gado kacang tanah, jodoh nggak di mana-mana. Nah, hijau. Ya, ibu di sana yang kayak di sini, pakai kacamata, lihat bunga melati, jauh di mata, selalu dekat dalam hati. Bu, 5 ketembak, sisa itu. Yang bilang 2 mana? Begini. Duitnya 100.000. Kalau duit cepet dah. Ada nggak contohnya ya? Cici. Nah, cicing. Sedekah. Mau sedekah. Tadi mau minta sama yang bebnya. Bu, kita lagi bahas apa nih, bahasa sop terakhir. Sedekah. Tadi Qurannya jelas ya? Jelas kan? Misalnya tadi saya bilang berdasarkan akal, logika. Tadi udah kejawab, merpati berapa ekor? Yang ketembak berapa? Jadi sisanya berapa tuh? Ya masih ada bilang 2 aja Pak. Jadi contohnya 2 kali loh. Nah kayak duit lagi nih, duit ya. Duitnya berapa duit nih? 100.000. Yang begini ada 20 lembar. Oh, cepet banget. Belum ditanya mau. Sodako dengerin. Bu, jadi 20 lembar berapa duit tuh? 2 juta. Donatur yang ikut andil pada kesempatan kajian hari ini, ikut andil buat pengajian, dari 20 lembar nyumbang 10 lembar yang merah, 10 lembar yang merah, nyumbang 10 lembar yang merah buat pengajian kali ini. Karena di belakang kejadian ini ada donatur yang mereka telah mengkontribusikan materinya, betul Bang? Semalam saya sampai sini jam 3, alhamdulillah, haturkan jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Oleh panitia disambut, langsung disiapkan penginapan. Jujur ya Pak Haji, walaupun tadi baru sempat foto doang, belum sempat beramah-tamah, saya cuma doakan ke Bekasi bareng Nyonya, makan lesian sampai ke Mekah. Makasih panitia, Pak Haji yang jadi donatur, akan penerimaan dan fasilitasnya, mudah-mudahan yang nyiapin makin barokah. Amin. Iya Bu. Tuh, ya, juga yang lain ikut andil, duit 20 lembar, nyumbang buat acara pengajian berapa lembar tadi? 10. Setelah itu masih ada nggak 10 lagi tuh? Entar ada kotak amal yang keliling. Kotak amal, entar. Entar, jangan kabur dulu, awas. Jangan kabur. Tenang, enggak sekarang, entar. Ada suntuk yang keliling. Buat siapa? Bukan buat saya, bukan. Buat masjid kita tercinta, tersahabat,
Masjid kita, Bu. Awas, tapi bahas ini kabur dengan sumpahin. Ini belum kelar, ingat merpati berapa ekor tadi? Ketembak berapa? Tadi saya bilang sisa berapa? Duitnya berapa lembar? 20. Nyumbang untuk pengajian Rajaban berapa lembar? Nyumbang buat masjid, ntar ada kotak amal yang keliling. Tolong ntar panitia begitu kotak amal keliling, jangan ada yang lewatin. Ini kita praktekkan ilmu merpati 5 ekor, kepake apa enggak nih? Oke, nyumbang lagi buat masjid, contoh 8 lembar. Berapa lembar? 8. Duitnya berapa lembar? 20. Nyumbang buat acara Rajaban, nyumbang buat masjid, sisa 18. Jangan bilang dua. Merpati 5 ekor. Oh, gini. Duitnya berapa lembar? Nyumbang buat pengajian begini manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng apa hilang? Langgeng. Wahai para donatur, ya Allah, saya nggak perlu sebutin namanya satu persatu, karena Allah antum a'lamu bi asmaihim. Ya Allah, Engkau udah mau tahu dengan nama-namanya. Intinya pasti Allah ganti dengan yang berlimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita doakan untuk PHB yang berikutnya, para donatur makin istiqomah dan makin tambah lagi, betul Bang? Jadi panitia ngadain acara begini lancar, betul Bang? Oke, saya teruskan. Nyumbang buat acara pengajian 10 lembar, manfaat apa maksiat? Jadi pahala apa dosa? Jadi kalau pahala akan langgeng apa hilang? Nyumbang buat masjid, ntar duitnya dipakai buat beli semen, pakai buat beli pasir, ternyata buat bangun apa? Intinya buat renovasi masjid kita, dipakai jadi masjid ini, dipakai buat ibadah. Manfaat apa maksiat? Jadi kalau manfaat pahala apa dosa? Jadi kalau pahala akan langgeng apa hilang? Yang nyumbangnya pupus, meninggal dunia. Yang nemenin ke jenazah Kalab Barja yang 18 apa 2? Tadi bilang 2 sister. Pakai ilmunya, merpati berapa ekor? Ketembak berapa? Sisa? Alhamdulillah. Sedekah. Ya, kita persilakan kepada tim panitia yang sudah mempersiapkan untuk sama-sama kita diberikan kesempatan untuk mengkontribusikan materi kita, bukan buat saya, buat kita semua yang akan melaksanakan. Barakallahu fiik. Bentar. Ya, sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu renovasi masjid kita tercinta. Yang ada mau langsung silakan, jangan ragu-ragu. Ingat tadi Quran surat Al-Munafikun ayat
10 jenazah begitu wafat, bukan mau sholat, bukan mau haji, bukan mau umroh, tapi pengen sedekah. Mumpung hayat masih kandung badan, kita belum wafat. Ya Rob, ya Nabi berjanji sampai Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengutip bahasa Kanjeng Nabi, mana koso malu abdin min sedekah. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Ya, silakan. Ya, jangan sampai lewat panitia.